Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Eka Surya dari kelas AK 2024C, prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang soal yang diberikan untuk pengganti UAS mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa dan keuangan yang diaku oleh Ibu Neng Asiah SEMM. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu petunjuk soal serta informasi yang diketahuinya. Yang pertama, petunjuk kuasnya, mahasiswa wajib mengupload jawaban beserta YouTube link ke yang sudah disediakan di bawah ini. Kemudian linknya tertera di layar. Untuk soalnya ini tentang perusahaan jasa konsultan Felicia. Yang di sini tersaji neraca saldo pada 31 Maret 2024. Kemudian saya bacakan untuk perhitungannya. Sini ada kas, piutang dagang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, utang wesel, utang dagang, modal non kira, pendapatan komisi, pendapatan sewa, beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, serta beban telepon. Kemudian perusahaan ini mulai beroperasi tanggal 1 Maret 2024 dan membuat jurnal penyesuaian setiap akhir bulan. Informasi untuk pembuatan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2024 tersaji sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan berjumlah Rp135.000. Yang kedua, biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah Rp600.000. Yang ketiga, sewa kantor sebulan. Ini untuk sebulan ya, Rp400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar Rp1.200.000. Yang keempat, peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Dan yang kelima, bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar Rp25.000. Kemudian untuk yang diminta itu ada 4. Yang pertama, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Maret 2024. Yang kedua, masukkan jurnal tersebut ke neraca lajur 10 kolom. Kemudian yang ketiga, buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2024. Yang keempat, buatlah jurnal penutup. Jadi yang pertama kita buat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk tanggal 31 Maret ya. Oke. Ini untuk jurnal penyesuaiannya kita ada 5. Yang pertama di tanggal 31 bulan 3 2024 untuk akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya Rp130.000 di debit. Kemudian untuk perlengkapannya Rp130.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 31 Maret 2024 beban gaji pada hutang gaji. Beban gajinya Rp600.000 pada debit, untuk hutang gajinya Rp600.000 pada kredit. Dan yang ketiga, tanggal 31 Maret 2024 beban sewa pada sewa dibayar di muka yang sebesar beban sewanya Rp400.000 di debit, sewa dibayar di mukanya Rp400.000 di kredit. Dan yang keempat, tanggal 31 Maret 2024 beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp55.000 pada debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan
sebesar 55.000 di kredit. Yang terakhir, tanggal 31 Maret 2024, beban bunga pada bunga dibayar di muka sebesar Rp25.000 di debit dan bunga dibayar di muka Rp25.000 di kredit. Maka total dari perhitungan di atas, di debit sebesar Rp1.210.000, di kredit Rp1.210.000. Jadi untuk jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Maret ini balance dan sama. Terus yang kedua, kita diminta untuk memasukkan jurnal tersebut ke neraca lajur 10 kolom. Nah, mari kita masukkan ke neraca lajur. Kita buka kertas kerjanya. Baik, di sini ada lengkap ya, dari mulai kas sampai beban sewa. Kita mulai dari kas terlebih dahulu. Kas di neraca saldo sebesar 6 juta. Kemudian karena tidak ada penyesuaian, maka langsung di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 6 juta di debit. Di sini belum terhitung laba atau ruginya ya. Yang kedua, piutang dagang sebesar 2.200.000 di debit. Dan setelah penyesuaian 2.200.000 masih di debit. Ketiga, bunga dibayar di muka sebesar 50.000 di debit karena ada penyesuaian, bertambah 25.000 di kredit. Ini penyesuaiannya untuk biaya bunga yang harus dibayar setiap bulan, itu sebesar 25.000. Maka kita tempatkan di kredit. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 25.000 di debit. Terus selanjutnya sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000. Terus penyesuaiannya 400.000 di kredit. Ini penyesuaian untuk sewa kantor sebulan. Maka neraca saldo setelah penyesuaiannya 800.000 di debit. Kemudian untuk perlengkapan kantor sebesar 265.000 di debit dan dilakukan penyesuaian 130.000 kita tempatkan di kredit. Ini untuk penyesuaiannya itu 130.000 biaya gaji untuk bulan Maret yang dibayar berjumlah. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaiannya 135.000 di debit. Dan akumulasi penyusutan perlengkapan di sini tidak ada. Untuk penyesuaiannya pun untuk peralatan kantor 6.600.000 di debit, tidak ada penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya 6.600.000 di debit. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan ini sebesar 55.000 di kredit. Kemudian saldo setelah penyesuaiannya 55.000 di kredit. Kemudian di sini terdapat utang wesel yang sudah tertera di jurnal penyesuaian tadi. Utang weselnya sebesar 3.300.000 di kredit, tidak ada penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 3.300.000 di kredit. Untuk utang dagang sebesar 1.600.000 di kredit, tidak ada penyesuaian juga, neraca saldo setelah penyesuaiannya 1.600.000 di kredit. Untuk utang gaji tidak ada, kemudian disesuaikan 600.000 di kredit dan setelah penyesuaian 600.000 di kredit. Untuk modal non-apira 10 juta di kredit, ini tidak ada penyesuaian, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya 10 juta di kredit. Selanjutnya pendapatan komisi 5.700.000 di kredit, tidak ada penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaiannya 5.700.000 di kredit. Pendapatan sewa 140.000 di kredit, saldo setelah penyesuaiannya 140.000 di kredit, maka di sini terdapat laba ruginya.
Di sini laba ruginya kita tetapkan di kolom kredit sebesar Rp140.000. Selanjutnya beban perlengkapannya 3.900.000 di debit, kemudian terdapat penyesuaian 130.000 yang tadi. Kemudian neraca setelah penyesuaiannya 4.030.000 dan laba ruginya 4.030.000 di debit. Untuk beban penyusutan perlengkapan tidak ada. Beban penyusutan peralatan kita hanya menyesuaikan 55.000 di debit, kemudian setelah penyesuaiannya 55.000 di debit, laba ruginya 55.000 di debit. Selanjutnya beban pemeliharaan, ini termasuk beban pemeliharaan kendaraan dan lain-lain, sebesar 80.000 di debit, kemudian penyesuaiannya tidak ada. Neraca saldo setelah penyesuaian 80.000 di debit. Selanjutnya beban iklan 395.000 di debit, maka setelah penyesuaiannya tetap 395.000 di debit dan diperoleh laba atau ruginya 395.000 di debit. Selanjutnya beban iklan beban telepon 50.000 di debit, kemudian setelah penyesuaiannya tetap 50.000. Selanjutnya beban gaji 600.000 disesuaikan di debit, kemudian neraca saldo setelah penyesuaiannya 600.000 dan diperoleh laba atau ruginya 600.000 di debit. Selanjutnya kita ada beban bunga 25.000, kemudian penyesuaian 25.000 dan neraca saldo setelah penyesuaian 25.000 di debit. Yang selanjutnya beban sewa kita disesuaikan sebesar 400.000 di debit, kemudian setelah penyesuaian 400.000 di debit dan diperoleh laba ruginya 400.000. Maka setelah perhitungan di atas diperoleh total jumlah keseluruhan untuk neraca saldo di kolom debit sebesar Rp20.740.000. Untuk di kolom kredit pun sama Rp20.740.000. Untuk penyesuaian kita ada di 1.210.000 di debit, kemudian untuk di kreditnya 1.210.000. Selanjutnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian, nah ini karena terdapat penyesuaian sejumlah 1.210.000, maka dari neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah untuk neraca saldo di kolom debit sebesar Rp20.740.000. Untuk di kolom kredit pun sama Rp20.740.000. Untuk penyesuaian kita ada di 1.210.000 di debit, kemudian untuk di kreditnya 1.210.000. Selanjutnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian, nah ini karena terdapat penyesuaian sejumlah 1.210.000, maka dari neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian yang terjadi, maka diperoleh nilai sebesar Rp21.395.000 di debit, dan balance di kreditnya pun Rp21.395.000. Kemudian untuk laba rugi yang kita peroleh untuk di debit sebesar Rp5.635.000 dan untuk di kredit sebesar Rp5.840.000. Nah ini tidak balance karena kita tadi dikurang Rp205.000 selisih yang tadi. Baik, untuk selanjutnya untuk neraca lajur cukup sekian. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2024. Nah, di sini kita ada laporan keuangannya.
kita buat dengan model yang standar saja agar mudah dipahami. Untuk di sini kolomnya kita ada aktiva, pasiva, dan modal. Aktiva di sini kita ada kas sebesar 6 juta rupiah. Pasivanya utang wesel. Selanjutnya piutang 2.200.000 rupiah, perlengkapan kantor 135.000 rupiah, sewa dibayar di muka 800.000 rupiah, bunga dibayar di muka 25.000 rupiah, untuk peralatan sebesar 6.600.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan kita ada di 55.000 rupiah. Kemudian diperolehlah total aktiva akumulasinya sebesar 15.705.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung pasiva, yaitu ada utang wesel sebesar 3.300.000 rupiah. Selanjutnya utang dagang di 1.600.000 rupiah, dan yang ketiga utang gaji di 600.000 rupiah. Kemudian ditambah modal tadi yang diberikan oleh Nona Pira sebesar 10 juta rupiah. Maka untuk total pasiva yang diperoleh sebesar 15.500.000 rupiah. Nah, untuk laporan keuangan seperti itu. Selanjutnya buatlah jurnal penutup. Nah, kita akan lanjut ke jurnal penutup. Setelah kita melaksanakan atau menghitung jurnal penyesuaian, neraca lajur, serta laporan keuangan, maka kita harus menyusun atau memberikan jurnal penutup dari semuanya. Kita buka slide jurnal penutupnya. Nah, ini di sini terdapat tanggal akun beserta debit dan kreditnya. Untuk tanggal 31 Maret 2024 pendapatan komisi pada ikhtisar laba rugi. Nah, untuk pendapatan komisinya sebesar 5.700.000 rupiah. Untuk ikhtisar laba ruginya 5.700.000 rupiah dikredit. Selanjutnya tanggal 31 Maret 2024 pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi. Nah, untuk pendapatan sewanya kita berada di 140.000 rupiah di debit, ikhtisar laba ruginya 140.000 rupiah di kredit. Selanjutnya tanggal 31 Maret 2024 ikhtisar laba rugi pada total beban yaitu 5.635.000 rupiah di debit dan 5.635.000 rupiah di kredit. Kemudian yang keempat, tanggal 31 Maret 2024 ikhtisar laba rugi pada modal Nona Pira. Nah, ikhtisar laba ruginya kita ada di 205.000 rupiah di debit, kemudian untuk modal Nona Pira di 205.000 rupiah di kredit. Maka total dari perhitungan di atas tentang jurnal penutup itu diperoleh untuk di debitnya 11.680.000 rupiah, untuk di kreditnya pun 11.680.000 rupiah. Maka untuk jurnal penutup balance antara debit dan kredit. Baiklah, untuk mengerjakan dan mempresentasikan soal pengganti UAS mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa ini cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan ataupun perhitungan, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah akuntansi perusahaan jasa. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.